Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait implementasi Big Data dalam sektor pendidikan. Kami yang beranggota 4 orang, yaitu saya, Indah Juliarti, selanjutnya. Saya Dapat Nabila, dan selanjutnya. Saya Farhan Fauzan Winarno, selanjutnya. Saya Muhammad Ilham Syahputra. Ya, yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Ganti. Oke, pertama adalah latar belakang. Dari zaman ke zaman, sektor pendidikan terus mengalami perubahan yang signifikan dan data yang dimiliki sektor tersebut tentunya juga semakin besar. Namun, besarnya data yang diterima, kita dapat memanfaatkannya menjadi informasi yang berguna. Sedikit sejarah singkat, bahwa pada tahun 90-an, penyimpanan dan pengumpulan data meningkat, ditambah lagi dengan berkembangnya internet. Pasokan data seperti meledak. Namun, masuklah era Big Data yang mana dapat mengelola data dalam jumlah besar. Sampai pada akhirnya, era saat ini yang dimana AI, yaitu Artificial Intelligence, muncul yang mana memungkinkan menganalisis data yang lebih akurat. Yang biasa kita ketahui bahwa Big Data memiliki 3 jenis karakteristik, yaitu disebut 3V, antara lainnya volume, velocity, dan variety. Namun, kini berkembang menjadi 5V, dengan tambahan variability dan veracity. Dalam paper ini, kami akan membahas tentang implementasi Big Data dalam sektor pendidikan, yang mana akan terdiri dari beberapa poin yang akan dikembangkan lebih dalam lagi. Oke, next, implementasi Big Data dalam sektor pendidikan. Di sini ada poin-poin, yaitu 1, meningkatkan efisiensi performa, yaitu setiap sektor tentunya menginginkan suatu pekerjaan yang mudah, cepat, dan akurat. Dengan pengimplementasian Big Data dan memanfaatkan teknologi yang canggih pada era ini, maka kebutuhan instansi atau suatu sektor cukup terpenuhi. 2, pembelajaran setiap individu. Sistem pengumpulan data, bagaimana setiap individu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, apakah menyelesaikan tepat waktu, ataukah meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Juga mengumpulkan data dari setiap kuis dan forum yang dikerjakan, sebagai identifikasi perilaku pelajar terkait keaktifan dan interaksinya terhadap materi yang diberikan. Poin ketiga, memprediksi kinerja pelajar dengan menganalisis data pelajar seperti data kehadiran, tingkat partisipasi dalam forum, dan kuis, serta nilai setiap ujian. Sistem Big Data akan mengumpulkan data, pemrosesan data, prediksi performa, serta identifikasi pelajar yang membutuhkan bantuan. 4. Evaluasi kinerja pendidik. Di sini pelajar dapat memberikan feedback atau penilaian kepada pendidiknya. Ketika per semesternya berakhir, maka data penilaian tersebut akan disaring atau dikelola. Dengan demikian, evaluasi kinerja pengajar berbasis data membantu mengidentifikasi pilihan pengajar yang efektif dan memberikan bantuan atau pengembangan kepada pengajar agar mereka dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa. Poin kelima, analisis kurikulum yang efisien. Dengan Big Data, pendidik dapat menyesuaikan kurikulum untuk fokus pada elemen yang terbukti memberikan hasil yang lebih baik bagi pelajar. Misalnya, jika ditentukan bahwa siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler tentu cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih baik, maka institusi dapat mempertimbangkan untuk memasukkan lebih banyak kegiatan tersebut ke dalam kurikulum. Nah, di sini di Universitas Dian Nusantara juga memakai sistem Big Data ini yang dinamakan dengan kuliah online. Di dalam kuliah online ini, mahasiswa dapat mengerjakan kuis, forum, serta juga dapat berinteraksi kepada teman-teman serta dosennya. Karena di sana ada seperti chat dan untuk berkomunikasi lainnya.
Juga Universitas Dianusantara juga memiliki sistem seperti SISKA, yaitu kepanjangannya Sistem Kemahasiswaan, di mana di sana ada data-data mahasiswa, data-data nilai, jadwal kelas, serta dapat membayar uang kuliah di web tersebut. Oke, selanjutnya di poin selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Dipersilahkan Mbak Nabila. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan. Tujuan dari implementasi Big Data dalam sektor pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan, serta memberikan manfaat bagi siswa, pengajar, dan institusi pendidikan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari implementasi Big Data dalam sektor pendidikan. Yang pertama ada meningkatkan wawasan dan pengambilan keputusan dengan menganalisis data yang besar dan kompleks. Institusi pendidikan dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang perilaku dan interaksi siswa, pengajar, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan informasi yang lebih akurat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang kedua ada meningkatkan personalisasi pembelajaran. Big Data memungkinkan institusi termasuk kemampuan, minat, dan gaya belajar. Dengan informasi ini, institusi dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan Big Data, institusi pendidikan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, seperti ruang kelas, tenaga pengajar, dan waktu pembelajaran. Analisis data dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengoptimalkan proses operasional secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan prediksi dan pengawasan siswa. Dengan menganalisis data historis siswa, institusi pendidikan dapat membuat prediksi tentang kinerja siswa, risiko dropout atau DO, dan kebutuhan pendukung khusus. Hal ini memungkinkan institusi untuk mengambil tindakan preventif dan memberikan dukungan yang tepat waktu kepada siswa. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan menganalisis data tentang pengajaran dan hasil belajar siswa, institusi pendidikan dapat mengidentifikasi praktik pengajaran yang efektif dan mengembangkan strategi pengajaran yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilham. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang manfaat. Yang pertama adalah untuk memberi informasi tentang peran penting Big Data di dalam dunia pendidikan. Di sekolah ini, kami penulis menyediakan di makalah ini kami penulis menyediakan beberapa informasi seputar Big Data dan perannya di dunia pendidikan, seperti untuk mengolah data hasil laporan sekolah atau kampus. Lalu yang kedua, memudahkan mahasiswa atau murid untuk meraih pendidikan di era modern ini, memberi cara dan tutorial menggunakan situs website yang disediakan oleh kampus atau sekolah masing-masing, dan juga dapat membantu efisiensi dan kualitas pembelajaran. Lalu yang ketiga, dan yang paling menonjol adalah memudahkan guru atau sains untuk menyaring data yang sudah diproses atau yang sudah tercatat, seperti data nilai, kehadiran, evaluasi pengajar, dan pelajar. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Oke, di slide ini saya akan menjelaskan tentang metode yang kami gunakan. Metodenya ialah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang bersifat analitis hingga menghasilkan data yang dapat diperoleh lewat prosedur statistik. Makalah ini juga bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam tentang peran penting data di dunia pendidikan. Kami mengumpulkan data dengan sedalam-dalamnya dan melakukan pengamatan fenomena Big Data di dunia pendidikan. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Jen. Faktor, oke. Nomor 1, kita memodifikasi pada sistem pendidikan. Itulah salah satu pentingnya Big Data.
Yang kedua, penciptaan lingkungan belajar yang sukses dan efektif membuat lingkungan belajar jadi nyaman bagi para siswa. Dan yang Oke, ketiga, lalu yang ketiga ada perolehan pengetahuan yang personal dan spesifik pendidikan sebelumnya terbatas pada bidang akademik konvensional. Lalu yang keempat, peningkatan lingkungan pengajaran dan pembelajaran. Selanjutnya ada ketidakakuratan informasi. Informasi mudah diakses di era digital, tetapi juga mudah dipublikasikan di berbagai platform media. Data yang terdapat dalam big data seringkali tidak terorganisir, berbeda dengan informasi yang terdapat dalam buku yang melewati proses administratif sebelum dipublikasikan untuk memastikan keaslian konten. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam memilih sumber informasi yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir ada mendorong plagiarisme. Selain apa yang disebutkan di atas, big data dapat menjadi platform yang memudahkan praktik copy dan paste informasi yang dapat merusak tujuan awal dari memberikan akses informasi kepada para pembelajar. Meskipun terdapat perangkat lunak deteksi plagiarisme yang dapat membantu mengatasi masalah ini, tetap diperlukan kewaspadaan dan kebijaksanaan dari generasi muda dalam menggunakan kemudahan akses yang diberikan oleh big data. Selanjutnya, Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang terakhir. Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang dapat dianalisis untuk mengungkapkan pola-pola yang bermanfaat. Pemanfaatan big data dalam pendidikan dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran. Secara keseluruhan, implementasi big data pada sektor pendidikan memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, untuk dapat memanfaatkan big data secara optimal, diperlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, serta dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Juliarti. Terima kasih. Baik, inilah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.